kita mulai Barat. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihil kiram wa sahwal qarabah wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, khususan ila ruhi sayyidit tabi'in Sayyidina Hasan al-Basri wa Sayyidina Junaid al-Baghdadi wa Sayyidina Syabi Yazid al-Bustami wa Abi Mansur al-Maturidi wa Abil Hasan Asy'ari wal Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Imam Malik wal Imam Ahmad wal Imam Abi Hanifah wal Imam Bukhari wa Muslim wa furu'ihim. Summal Fatiha ila ruhi as-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim as-Samman al-Badzani wa khalifatihi Maulana Sayyid Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari wa Sayyid Syekh Abdul Somad al-Falimbani wa Syekh Nawawi al-Bansani wa Sayyid Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail Banjari wa Syekh Anang Syarani Arif wa Syekh Saman Mulia wa Syekh Sarwani Abdan wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhizina anhum wal muntasibina ilaihim. Anna Allah al-Karim yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim fid din wa dunya wal akhirah wa anna Allah yarzuquna at-taubata wal maghfirah wa tawfiqa wal hidayah wal istiqamata wa husnal khatimah wa anna Allah yaj'alu akhir kalamina 'inda intihai ajali minad dunya qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala hazihi niyat wa ala ma nawa bihi salafuna salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anhu wa anni wa ankum ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Fasal yang kelima pada menyatakan faraj atau kemaluan. Ketahui olehmu bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia bagi engkau akan faraj atau kemaluan itu karena ada kegunaan yang dibangsakan kepada akhirat, yaitu kegunaannya untuk akhirat atau faraj atau kemaluan itu akan menjadi pahala, menjadi tabungan kita di akhirat, yaitu mengadakan anak atau zuriat dengan sebab dia. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamati. Artinya, berkawinlah oleh kamu, niscaya kamu akan mendapatkan anak-anak. Maka sesungguhnya aku mubahin, bermegah-megah dengan kamu
akan segala umat pada hari kiamat nanti. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi, iza mata benu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lahu. Muslim. Artinya apabila manusia itu, niscaya terputuslah oleh amalnya, melainkan daripada 3 perkara, atau yang 3 ini disebut dengan amal jariyah, ya, amal yang terus menerus, yang tidak putus-putusnya walaupun kita sudah meninggal dunia. Ada 3 macam. Yang pertama berwakaf, ya, bersodakoh, berinfak, yang mana sodakoh atau infak tadi kita niatkan untuk menjadi tabungan kita di akhirat, namanya wakaf. Baik ke masjid, ya, surau, madrasah, pesantren, majelis ilmu, dan yang lainnya. Ya, ada harta labihan, lalu kita infakkan, kita wakafkan, maka pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia, selama orang memanfaatkannya, maka selama itu pahala terus menerus mengalir. Dan yang kedua, amal yang tidak putus sekalipun kita sudah meninggal dunia, yaitu ilmu yang diambil manfaat dengan dia. Ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, yang orang lain tadi mengamalkan dengan ilmu yang kita ajarkan. Selama orang mengamalkan daripada ilmu yang kita ajarkan tadi, selama itu terus mengalir pahalanya. Dan yang ketiga, anak yang beriman, yang senantiasa mendoakan baginya. Nah, jadi dalam hadis ini yang ketiga inilah manfaat atau fungsi daripada faraj atau kemaluan, yaitu memperbanyak umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah, ya, waktu kita akad nikah, maka biasanya bapak penghulu atau yang menikahkan sebelum akad nikah biasanya menasihati kepada kedua kedua pempelai untuk sama-sama berniat, ya, dengan akad nikah, mengadakan pernikahan, niatannya hanya satu, yaitu pertama karena melaksanakan sunnah Nabi, dan yang ketiga niatannya adalah memperbanyak umat Nabi. Ya, itu aja, memperbanyak umat Nabi. Berkata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, ditulis baginya seumpama segala amal yang banyak yang mengerjakan akan dia oleh anaknya. Ibnu Hajar mengomentari daripada hadis yang di atas, amal yang tidak putus yang 3 macam tadi. Harta yang diwakafkan,
yang kedua ilmu yang dilajarkan yang baginya dan bagi yang belajar, dan yang ketiga mempunyai anak yang soleh lagi solehah yang mendoakan bagi orang tuanya. Maka menurut Ibnu Hajar bahwasanya yang tiga macam itu pahalanya ditulis baginya yaitu seumpama segala amal yang banyak, artinya berlipat ganda, ya, pahalanya berlipat ganda dan terus menerus, ya. Jadi alhamdulillah untung sekali bagi kita yang mempunyai anak yang soleh dan solehah, yaitu anak yang walaupun kita sudah dalam kubur senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, ya. Bifirli waliwa lidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Menurut Abah Guru Sekumpuh bahwasanya tanda-tanda berbakti kepada orang tua yaitu mendoakan kepada kedua orang tua baik beliau masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Tetap ya kita diwajibkan berbakti yaitu dengan mendoakan keduanya, menghadiahkan amal-amal, bacaan-bacaan, ya kita membaca Yasin, ya, sholawat, zikir, ataupun kita tulak ke majelis ilmu, ya. Nah, di sana niatakan juga dalam hati bahwasanya pahalanya gasan arwah mama dan abahku, ya, jangan ditinggal. Itu adalah sebahagian daripada tanda berbaktinya kita kepada orang tua. Niatakan pokoknya apapun, sodakoh kah, ya, nukar sesuatu berlebih, ya, membayarinya daripada nang seharusnya kita labihin. Nah, labihannya tadi niatakan gasan kedua orang tua, ya. Kalau di masa hidup sidin keduanya sudah kita kada tapi berbakti, ya, kada tapi berbakti lawan sidin. Nah, di masa sidin sudah kada ada lagi barang, ya, kita berbakti kepadanya yaitu dengan mendoakan dan mengirimi, ya, mengirimi daripada pahala-pahala yang kita kerjakan daripada amal soleh. Yang kedua, ujar Abah Guru lagi bahwasanya tanda kita berbakti lagi kepada kedua orang tua yaitu melanjutkan silaturahim kepada sanak atau keluarga, teman-teman qarib daripada kedua orang tuanya, kedua orang tua kita, ya. Kalaunya ada teman dekat orang tua kita, nah kita lanjutkan silaturahim, ya, kita sebagai anak meneruskan silaturahim daripada teman dekat kedua orang tua kita, ya. Kalau kita ilangi, ya, daripada teman arwah mama atau abah kita, itu adalah akan menjadikan hati keduanya senang, ya. Dan yang jelas pulang orang tua kita yang dalam kubur pun melihat anak-anaknya masih melanjutkan silaturahim dengan teman dekat.
Jadi ada dua itu yang utama dalam kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Pertama tadi mendoakan, yang kedua melanjutkan silaturahim dengan kenalan keluarga kerabat teman dekat daripada almarhum kedua orang tua kita. Berkata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, ditulis baginya seumpama segala amal yang banyak yang mengerjakan akan dia oleh anaknya. Tiada segala amal yang jahat-jahat. Intaha. Ya. Jadi salah benar daripada pendapat atau perkataan-perkataan orang yang mengatakan bahwasanya amal anak akan daripada amal keburukan, kejahatan itu imbasnya sampai kepada kedua orang tua kita dalam kubur kada. Ya, nang sampai pahala nang sampai imbas atau akibat daripada pekerjaan kita di dunia kepada orang tua itu daripada masalah kebajikan, amal soleh. Ya, amal soleh akan mendapat jua daripada orang tua kita. Ya, adapun amal buruk, amal jahat, ya, yang kita kerjakan kada disampaikan Allah Ta'ala kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Cuma bagus saja Bang, gasan peringatan, artinya sadang-sadang ya kan kita berbuat keburukan, sadang sudah kelakuan nang kada baik, kasihan orang tua kita nang dalam kubur ya kan. Nah itu pas saja memberi peringatan. Cuma pekerjaan kita, perbuatan kita nang buruk itu kada disampaikan Allah Ta'ala akibatnya dosanya kepada kedua orang kita yang sudah meninggal dunia. Tapi kalaunya amal soleh, maka seberapa banyak kita mengerja amal soleh, maka itu juga pahalanya Allah kirim, Allah catat kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Berdasarkan hadis Nabi yang tersebut tadi, wa waladin solehin yad'u lahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan bagi kedua orang tuanya. Ya, jadi di sana Nabi hanya menyebutkan amalin soleh yang Allah sampaikan pahalanya kepada kedua orang tua. Adapun amalin ghairi soleh, amalin syarrin, itu tidak Allah sampaikan dosanya kepada orang tua. Ya. Intaha. Demikian lagi Allah Ta'ala menjadikan bagi engkau akan parot itu karena ada kegunaan atau faidah yang dibangsakan kepada dunia. Kalaunya tadi ya parot, makanya tadi di dalam kita berhubungan ya, berhubungan intim dengan suami istri itu niatakan dahulu ya, niatakan ibadah supaya parat tadi mengandung pahala akhirat ya. Niatnya apa? Untuk memperbanyak daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu fungsi atau manfaat utama daripada parod. Adapun fungsi atau manfaat parod yang dikategorikan dari
dunia, artinya kada bernilai akhirat, kada menjadi pahala, yaitu bersedap-sedap dengan jima dan bersuka-suka dengan sekalian anak yang dapat dengan jima tersebut. Yang bermula mereka itu sebesar-besar segala perhiasan dunia. Parat itu adalah sebesar-besar perhiasan dunia. Ya, karena berdasarkan firman al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya al-ayata, surah Al-Kahfi, yang artinya bermula harta benda dan sekalian anak itu yaitu perhiasan hidup di dunia. Dan firman Allah Ta'ala lagi, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina qanatiril muqantarati waz zahabi wal fiddah, al-ayah, surah Al-Imran. Artinya zuyyina, diperhiasi bagi manusia itu akan kasih keinginan daripada perempuan, diberi Allah Ta'ala syahwat, ya, arti syahwat itu keinginan, cinta, suka dengan an-nisa, perempuan. Yang kedua, Allah beri manusia itu suka, keinginan, ya, syahwat kepada anak-anak. Bermula mensyukurkan ini anggota, yaitu memeliharanya daripada yang diharamkan. Ya. Allah Ta'ala memberi kepada setiap insan, manusia, baik laki-laki atau perempuan, diberinya daripada syahwat, ya, keinginan atau nafsu. Nah, fungsinya andai kata kada diberi nafsu, maka itu adalah yang utama Allah Ta'ala mencoba, ya, mencoba kepada kita, apakah kita mensyukurinya atau tidak, ya. Kemudian pula Allah Ta'ala memberi apa tadi? Diberi Allah Ta'ala nafsu, syahwat, cinta kepada perempuan, anak, harta, emas, perak, dan yang lain-lainnya. Itu adalah supaya, kalau kada khilaf ujar abah guru juga, supaya kada milah, kada bosan, kada busan, ya, kada dulek hati kita terhadap sesuatu. Andai kata kada diberi nafsu, kita bilang ibadah aja, samawan malaikat jadinya. Ya, jadi Allah Ta'ala beri nafsu supaya diri ini kada. Ya, karena itulah Allah Ta'ala membedakan antara manusia dengan malaikat, yaitu diberi nafsu. Andai kata kada diberi nafsu, sama awan malaikat bilang beribadah aja, ya, siang malam beribadah aja, ya. Amunnya kita, ya, kada diberi nafsu, labar, sama awan malaikat bilang beribadah aja. Oleh karena itulah kata musannif, wajib kita mensyukuri daripada Allah Ta'ala. Itu hendaklah kita memeliharanya daripada segala yang diharamkan, seperti berzina dan liwat. Apa liwat? Ya, bersetubuh laki-laki sama laki-laki, ya, liwat ngernya. Dan seperti mengeluarkan air mani dari tangan istrinya dan jari-jarinya, dan memeliharanya daripada yang syubhat,
seperti jima pada nikah yang batal. Jika taklid ia akan yang berkatu, dan jika tiada niscaya adalah ia haram, bukan lagi syubhat. Ya, nikah yang batal. Ya, nikah yang batal. Ada nikah tapi nikahnya dianggap batal. Kenapa? Menikahi perempuan yang sedang haid umpamanya, menikahi perempuan yang sudah punya suami umpamanya, maka nikahnya ngarannya nikah batal. Dan jika tiada niscaya adalah ia haram, bukan lagi syubhat. Telah berfirman Allah Ta'ala pada ketika memuji akan orang yang beriman yang mendapat kemenangan, yaitu wallazina hum li furujihim hafizun, surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun allazina hum li furujihim hafizun. Dan beruntunglah orang-orang yang beriman sekalian yang memelihara mereka itu akan segala parat mereka itu, kecuali atas sekalian istri dan sahaya atau budak mereka yang perempuan, maka bahwasanya mereka itu tiada dicela. Ketahui olehmu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Situ dulu. Dan ketahui olehmu. Mudah-mudahan dengan berkat dibacakan kitab Penawar Hati yang pernah Abah Guru bacakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita zahir dan batin seumur hidup. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memelihara kita, anak-anak kita, zuriat kita daripada segala hal-hal yang dicela, hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyudahi umur kita semua dalam keadaan husnul khotimah, mati beriman, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyudahi umur kita semua dikuasakan di akhir umur mengata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala hazihi niyat wa ala ma nawa bihi syekhuna syekh kumpul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tushba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma ya muhawwil al-hali wal ahwal hawil ahwalana wa ahwala ahli baitina wa ahwala ahli qaryatina wa ahwala ahli baldatina Indonesia ila ahsanil hal ila ahsanil hal ila ahsanil hal ya Allah ya kabir ya muta'al waj'al ya Allah akhir kalamina 'inda intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, masya Allah.